Selamat datang di Langit Hitam, di mana kisah-kisah mistis dari tanah Kalimantan mengalir dengan tenang, lalu menjerat nurani di ujung cerita. Kali ini, kami hadirkan kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Judulnya, Tak Sadar Antar Rombongan Pengantin, Ternyata Pengantin Bunian. Cerita ini tentang Klik, seorang supir truk sederhana yang tanpa sengaja menjemput rombongan pengantin yang ternyata bukan manusia. Malam itu, jalan yang ia kenal tiba-tiba berubah dan iring-iringan mobil pengantin yang ia bawa berujung pada desa yang tak pernah tercatat di peta. Simak kisah ini baik-baik, karena di setiap tikungan malam selalu ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Langit Hitam. Sekarang, tarik napas pelan-pelan, matikan lampu kamar, dan dengarkan baik-baik. Karena perjalanan ini, tidak semua yang ikut bisa kembali. Hujan baru saja berhenti ketika Klik menyalakan mesin truk Coltnya malam itu. Jalan tanah yang biasa ia lewati menuju kampung seberang masih becek, membuat ban belakang sering slip. Tapi malam itu ada pekerjaan mendesak. Ia diminta membantu mengantar rombongan pengantin ke kampung seberang. Katanya, pengantinnya orang terpandang dan pesta bakal digelar besar-besaran. Bayarannya pun lumayan, lebih dari yang biasa ia terima untuk perjalanan malam. Klik sempat ragu. Biasanya ia tak mau jalan jauh setelah maghrib, apalagi di daerah perbukitan seperti itu. Tapi suara di telepon tadi terdengar sopan dan meyakinkan, bahkan menyebutkan nama orang kampung yang ia kenal. Jadi ia pun berangkat tanpa curiga. Setibanya di pertigaan hutan karet, ia melihat 3 mobil sudah berjejer di tepi jalan. Di depannya, satu mobil sedan putih berhias bunga melati, tanda khas iring-iringan pengantin. Lampu mobil itu redup, tapi terlihat indah dalam kabut sisa hujan. Seorang pria berbaju koko putih menghampiri Klik, menyelami Klik dengan ramah lalu memperkenalkan diri sebagai paman dari pengantin wanita. "Bantu antar sampai kampung air hitam ya, Lik. Jalannya lewat belakang, jangan lewat jalan raya. Mobil kami ikut di belakang," kata pria itu. Klik mengangguk tanpa banyak tanya. Ia memang tahu jalur alternatif itu, meski jarang dilewati orang karena jalannya sempit dan menembus hutan pinus yang jarang disentuh lampu-lampu. Malam makin larut. Jam sudah hampir 11 ketika mereka mulai bergerak perlahan. Suara mesin truk Klik bercampur deru mobil-mobil di belakangnya. Tapi aneh, dari kaca spion, Klik melihat iring-iringan itu bergerak dengan sangat teratur. Lampunya redup namun tak pernah padam. Seolah-olah setiap kendaraan diatur oleh satu kehendak yang sama. Setelah melewati tanjakan batu kapur, Klik mulai merasa aneh. Udara di sekitar berubah dingin seperti kabut pegunungan, padahal ia tahu daerah itu bukan dataran tinggi. Pohon-pohon di pinggir jalan pun terasa asing, batangnya lebih hitam dan dedaunannya berkilau kehijauan seperti memantulkan cahaya bulan. Dari dalam kabin, Klik menyalakan radio, mencoba mengusir sepi. Tapi suara radio hanya mendesis, seperti ada gangguan sinyal. Ia coba beberapa frekuensi lain, hasilnya sama. Lalu dari belakang terdengar suara gamelan samar. Awalnya pelan, tapi makin lama makin jelas. Tembang pengantin Jawa yang lembut namun terasa dingin di telinga. Klik terkejut. "Loh, ini dari mana gamelannya?" gumamnya. Ia tahu di tengah hutan seperti itu tak mungkin ada suara gamelan hidup. Tapi ketika ia lihat ke belakang lewat kaca spion, tampak sekelabat cahaya dari mobil-mobil itu, seperti lentera-lentera kuno menari di udara. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ia sempat ingin berhenti, tapi jalan di depan tampak hanya cukup untuk satu mobil. Di sisi kanan jurang, di kiri hutan pekat, tak ada pilihan lain selain terus melaju. Beberapa menit kemudian, kabut turun semakin tebal. Dari arah belakang, lampu mobil rombongan seakan makin mendekat. Salah satu penumpang bahkan sempat melambaikan tangan ke arahnya. Seorang wanita memakai kebaya merah. Wajahnya cantik, tapi anehnya tidak tampak bayangan di bawah kakinya. Klik mengucap mata.
berpikir itu halusinasi. Tapi ketika ia lihat lagi, wanita itu tersenyum, senyum yang kaku, tanpa berkedip. Lalu, sosok itu lenyap begitu saja, seolah larut dalam kabut. Dari situ, napas Klik mulai sesak. Ia merasa hawa aneh dari arah belakang. Gamelan masih terus bertengar, namun iramanya berubah. Bukan lagi tembang pengantin, melainkan seperti gending kematian, pelan dan berat. Tiba-tiba mesin truknya tersendat, lampu depan berkedip-kedip. Ia rem pelan, lalu keluar memeriksa. Saat itulah ia sadar, jalan yang ia lewati bukan lagi jalan tanah kampung air hitam. Tanah di bawahnya berwarna peraki, licin seperti kaca, dan pohon-pohon di sekitarnya bersinar lembut seperti dilapisi embun bercahaya. Lalu, dari arah depan muncul gapura besar dari kayu hitam bertuliskan huruf kuno yang tak ia kenal. Di baliknya tampak rumah-rumah panggung indah dengan lampu lentera menggantung di setiap sudut. Dan dari dalam terdengar suara orang bersorak, "Selamat datang pengantin baru." Klik berdiri kaku. Ia baru sadar, pesta yang ia antar malam itu bukan pesta manusia. Ia ingin mundur, tapi deru mesin mobil di belakang tiba-tiba berhenti serentak. Suara gamelan berhenti, berganti dengan keheningan menekan. Lalu, dari balik kabut, muncul pengantin wanita dengan kebaya merah yang tadi ia lihat. Ia berjalan perlahan ke arah Klik, tersenyum lembut, lalu berkata, "Terima kasih sudah mengantar kami pulang, Lik." Saat Klik hendak menjawab, pandangannya berkunang. Ia sempat melihat di antara kabut itu, rumah-rumah berubah menjadi bentuk bayangan dan manusia-manusia di sekitarnya memudar menjadi siluet putih bercahaya. Setelah itu, segalanya gelap. Dan ketika Klik sadar, ia sudah berada di tepi jalan hutan sendirian. Tak ada truk, tak ada rombongan, tak ada pesta. Hanya sisa bunga melati basah di tanah, mengeluarkan aroma wangi yang menyesak dada. Embun masih menempel di pucuk ilalang ketika Klik membuka matanya. Pandangannya kabur, dan tubuhnya terasa berat seperti baru bangun dari mimpi panjang. Suara ayam jantan samar-samar terdengar di kejauhan. Tapi anehnya, udara di sekitarnya dingin sekali, seperti bukan udara pagi di kampungnya. Ia mencoba bangun, tapi kaki dan tangannya kaku. Ia menatap sekeliling. Ia sedang berada di tepi jalan tanah, di bawah pohon besar dengan batang hitam berlumut. Tak ada truknya, tak ada rombongan mobil pengantin. Hanya tanah basah dan aroma melati yang masih pekat di udara. Di sebelahnya, tergolek sebuah bunga pengantin yang masih segar, seolah baru saja jatuh. Ia berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia yakin tadi malam ia berada di tengah iring-iringan pengantin. Ia bahkan masih ingat wajah wanita berkebaya merah yang tersenyum kepadanya. Tapi sekarang semuanya hilang. Ia menepuk-nepuk saku celana, ponselnya masih ada, tapi anehnya, jam di layar menunjukkan 02.14. Padahal cahaya matahari sudah mulai muncul. "Kenapa jamnya masih dini hari?" gumamnya. Ia coba melihat sinyal, tapi tak ada tanda bar jaringan sama sekali. Hanya tulisan "no service". Ia menatap jalan di depannya. Tak ia kenali sama sekali. Tak ada tanda-tanda rumah atau sawah. Hanya hamparan kabut tipis dan suara serangga yang tidak ia kenal. Beberapa langkah ia ambil menyusuri jalan, berharap menemukan orang. Tapi setiap kali ia berjalan, pemandangan di sekitarnya seperti berputar di tempat. Pohon-pohon tetap sama, bentuk rantingnya serupa, bahkan bekas tapak kakinya sendiri seperti lenyap. Setelah sekian lama berjalan, ia akhirnya mendengar suara samar. Suara orang memanggil. "Klik, Klik." Suaranya pelan, tapi jelas seperti berasal dari balik kabut. Klik menoleh cepat. "Pak Darto! Itu Pak Darto ya?" Ia berteriak, berharap itu suara rekannya sesama sopir. Tapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya bisikan lain, seperti banyak orang berbicara pelan bersamaan. Tapi kata-katanya tak bisa dipahami. Klik merasa tenggorokannya kering. Ia duduk di batu besar, mencoba mengingat detail semalam. Paman pengantin, mobil-mobil itu, suara gamelan, gapura besar bertuliskan huruf aneh, semua terasa nyata, bukan mimpi.
Tapi bagaimana mungkin semuanya hilang begitu saja? Sekitar 10 menit kemudian, suara deru mesin motor terdengar dari jauh. Klik berdiri dan melambaikan tangan. Seorang pria tua berhenti di depannya. Pakaiannya lusuh, wajahnya berkerut, tapi matanya tajam. "Kamu dari mana, nak?" tanyanya. Klik menjelaskan semuanya, tentang mengantar rombongan pengantin ke kampung air hitam lewat jalan belakang. Lalu tiba-tiba semuanya hilang. Pria itu diam lama, lalu mengeleng pelan. "Nak, kampung air hitam itu sudah lama tidak ada." Klik tertegun. "Maksudnya, Pak?" Priauta itu menatapnya dalam-dalam. "Kampung itu tenggelam 20 tahun lalu karena tanah longsor. Tak ada orang tinggal di sana lagi. Dan rombongan pengantin yang kamu sebut itu dulu memang pernah mau ke sana. Tapi semuanya meninggal dalam perjalanan." Klik merasa darahnya berhenti mengalir. "Tidak mungkin, Pak. Saya lihat sendiri mereka hidup. Saya antar mereka pakai truk saya." Priauta itu hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, coba kamu lihat belakangmu, nak." Klik menoleh pelan. Di tanah tempat ia tadi duduk, bunga-bunga melati bertebaran membentuk lingkaran sempurna. Di tengahnya, tergeletak kain putih panjang, seperti kain kafan, tapi bersih dan harum. Dan di ujung kain itu, tersemat jarum emas kecil yang bentuknya mirip tusuk konde pengantin. Ia mundur spontan. "Apa ini, Pak?" Priauta itu tidak menjawab. Ia menatap bunga itu lama, lalu menghela napas. "Kamu beruntung masih bisa kembali. Biasanya, yang menolong atau ikut rombongan mereka tidak pernah kembali jadi manusia." Klik mencoba memproses kata-kata itu, tapi kepalanya pening. Ia menatap sekeliling lagi. Kabut mulai menipis. Di kejauhan, mulai tampak ladang karet yang familiar. Ia sadar ia sudah berada dekat perbatasan kampungnya sendiri. Priauta itu menepuk bahunya. "Pulanglah, Klik, sebelum matahari benar-benar naik. Jangan bawa apapun dari tempat ini." Klik mengangguk lemah. Ia berbalik, melangkah cepat, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Ia menoleh ke belakang lagi. Priauta itu sudah hilang. Tak ada bekas motor, tak ada suara. Hanya kain putih dan bunga melati yang sekarang tertiup angin perlahan menghilang di udara seperti debu cahaya. Sepanjang perjalanan pulang, Klik tak henti menggigil. Hatinya campur aduk antara takut dan bingung. Sesampainya di rumah, ibunya menjerit melihat wajahnya. "Klik, kamu di mana 3 hari ini?" 3 hari? Padahal Klik merasa baru semalam ia pergi mengantar pengantin. Tapi kalender di dinding menunjukkan tanggal sudah berganti 3 hari. Dan yang lebih aneh, di atas meja rumahnya ada sebuket bunga melati segar dengan sehelai kain putih kecil dan di tengahnya tersemat jarum emas yang sama. Klik mulai sadar, sesuatu dari dunia itu telah ikut bersamanya kembali. Tapi mengapa mereka meninggalkan tanda? Apakah itu peringatan atau undangan? Malam di kampung Klik terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kepergiannya yang misterius, warga mulai membicarakan banyak hal. Ada yang bilang ia diculik makhluk halus. Ada yang mengira ia kabur karena stres. Namun ibunya yakin, Klik tidak pergi begitu saja. Ia merasa anaknya masih di rumah. Hanya tidak terlihat oleh mata manusia. 2 hari setelah kejadian itu, rumah mereka dipenuhi aroma melati yang makin pekat. Bunga itu bermunculan entah dari mana. Di dapur, di depan pintu, bahkan di dalam gentong air. Malam ketiga, ibunya bermimpi. Dalam mimpinya, Klik duduk di tepi sungai dengan wajah pucat, memegang seikat bunga melati. Ia berkata lirih, "Bu, jangan cari aku. Mereka sudah menjemput." Pagi harinya, Mbah Jaya datang tanpa dipanggil. Katanya ia bermimpi hal yang sama. Ia tahu sesuatu dari dunia bunian sedang terjadi di kampung itu. Ia menyalakan dupa dan membaca mantra pelan, lalu menemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke belakang rumah Klik, jejak yang tidak sepenuhnya manusia. Jejak itu berhenti di bawah pohon beringin tua. Mbah Jaya menggali tanah di sana sedikit
dan menemukan sisa kain putih terbakar serta batu hitam kecil yang sudah retak dua. Ia langsung pucat. Gelang pelindungnya patah, gumamnya. Itu artinya, Kelik sudah mereka ambil. Sementara itu, di sisi lain dunia, atau mungkin dunia yang sama tapi tak kasat mata, Kelik terbangun di tempat asing. Ia berdiri di tengah jalan yang ia kenal, tapi semuanya berubah. Pohon-pohon tampak berkilau, tanahnya memantulkan cahaya samar, dan udara berbau melati. Di kejauhan, ia mendengar suara gamelan dan tawa lembut wanita. Ia berjalan perlahan, menyadari pakaiannya telah berganti. Ia mengenakan beskap hitam dan kain batik yang tak pernah ia miliki. Di tangannya, sebuah bunga melati segar menempel tanpa bisa ia lepaskan. "Di mana ini?" bisiknya pelan. Lalu terdengar suara di belakangnya. "Kamu akhirnya datang juga, Lik." Kelik menoleh. Di sana berdiri wanita berkebaya merah cantik luar biasa. Kulitnya pucat, matanya berkilau kehijauan. Ia tersenyum lembut, langkahnya seolah melayang di atas tanah. "Aku sudah menunggumu sejak malam itu. Pesta kita belum selesai." Kelik mundur beberapa langkah. "Tidak, kamu siapa sebenarnya?" Wanita itu menunduk sedikit, lalu menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Aku Laras. Dulu aku pengantin yang tak pernah sampai ke pelaminan. Rombongan kami tersesat dan ditelan hutan, tapi pesta kami belum berakhir. Dan ketika kamu menatapku malam itu, kamu telah menjadi bagian dari kisah ini." Kelik menggeleng keras. "Tidak, aku hanya sopir. Aku cuma antar rombongan." Wanita itu tersenyum lebih lebar, tapi di balik senyum itu ada kesedihan. "Mungkin kamu sopir di dunia sana, tapi di dunia ini, kamu adalah pengantin yang ditunggu." Seketika, musik gamelan terdengar lagi, mengiringi langkah-langkah banyak orang yang muncul dari kabut. Mereka semua berpakaian seperti rombongan pengantin, tapi wajah mereka pucat, mata mereka tanpa bola hitam, hanya putih menyala lembut. Mereka berbaris rapi, membuka jalan menuju gapura besar yang kini berdiri di tengah hutan. Gapura itu sama seperti Kelik lihat dulu. Dari kayu hitam, bertuliskan huruf kuno yang bercahaya samar. Di baliknya, tampak rumah-rumah indah berdiri di bawah sinar rembulan yang terlalu terang untuk jadi nyata. Kelik berusaha lari, tapi langkahnya seakan terkunci. Kakinya berat seperti dipaku tanah. Tangan Laras terurang lembut menyentuh bahunya. "Tenanglah, dunia kami indah, Lik. Di sini tidak ada kematian, tidak ada duka, hanya kebersamaan, selamanya." Ia menatap mata Laras. Mata itu seperti lautan yang dalam dan menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu ada sesuatu yang mengerikan. Bayangan wajahnya sendiri terpantul di mata Laras, tapi bukan wajah manusia. Wajah itu tampak pucat dengan sorot mata kosong. Laras lalu menggenggam tangannya. "Mari, semua sudah menunggu." Tiba-tiba, suara keras bergema dari kejauhan, mantra Mbah Jaya. Suara itu mengguncangkan tanah, membuat kabut menipis. Laras menatap langit, matanya berubah merah. "Tidak, mereka berusaha memanggilmu kembali." Ia berbalik ke arah Kelik, memegang wajahnya dengan kedua tangan. "Kalau kamu kembali sekarang, kamu akan lupa semuanya. Kamu tak akan ingat aku. Tapi kalau kamu tinggal, kamu akan menjadi pengantinku untuk selamanya." Kelik meronta. "Aku ingin pulang!" teriaknya. Suara gamelan berubah kacau, seperti benda-benda logam dipukul tanpa irama. Angin berputar kencang, dan dunia di sekeliling mereka mulai pecah. Rumah-rumah menghilang, orang-orang memudar. Laras menatapnya penuh air mata, lalu berbisik, "Kalau begitu, aku akan menjemputmu lagi di malam purnama berikutnya." Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan segalanya. Kelik menutup mata, dan saat ia membuka kembali, ia sudah terbaring di ruang tamu rumahnya
dengan tubuh basah kuyup seperti baru disiram air sungai. Ibunya menangis memeluknya. "Kelik, kamu di mana selama 7 hari ini?" Kelik hanya diam, masih terengah. Tapi ketika ia menatap tamannya, jantungnya hampir berhenti. Di jari manis kanannya, melingkar cincin emas tipis dengan ukiran huruf kuno. Dan dari balik kamarnya, samar-samar terdengar suara gamelan lembut, disertai tawa pelan seorang wanita. Malam itu, suasana rumah Kelik begitu hening. Setelah kejadian aneh itu, ia memutuskan untuk tidak keluar rumah dulu. Tapi bayangan wajah wanita berkebaya merah itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, senyum lembut tapi dingin itu selalu muncul di benaknya. Dan aroma melati yang dulu terasa wangi, kini menimbulkan rasa mual dan sesak. Ibunya memintanya untuk berobat ke orang pintar di kampung sebelah. "Kamu bukan cuma ketakutan, Lik. Ada yang ikut sama kamu," katanya dengan nada khawatir. Tapi Kelik keras kepala. Ia merasa baik-baik saja, hanya lelah dan bingung. Sampai akhirnya, malam itu, kejadian ganjil kembali terjadi. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, ia mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Padahal jalan menuju rumahnya sempit dan tak mungkin dilalui mobil. Kelik mengintip lewat jendela, tapi yang ia lihat bukan kendaraan, melainkan iring-iringan orang berjalan membawa lentera, berpakaian seperti dalam pesta pengantin. Langkah mereka pelan dan teratur, tapi tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kelik membeku di tempat. Ia mengenali wajah-wajah itu. Mereka adalah rombongan yang ia antar malam itu. Tapi kali ini, wajah mereka tampak pucat, dan mata mereka memancarkan cahaya putih redup. Di tengah barisan, tampak si wanita berkebaya merah. Wajahnya tetap cantik, tapi kini kulitnya pucat seperti porselen. Ia berhenti di depan rumah Kelik, lalu menatap ke arah jendela. Suaranya terdengar lembut, tapi menggetarkan jantung. "Lik, giliranmu kini harus datang ke tempat kami. Kami menunggumu." Kelik tersentak mundur, menabrak kursi. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan seperti berbisik langsung di dalam kepalanya. Ia memejamkan mata, berusaha berdoa, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia membuka mata lagi, pemandangan di luar sudah hilang. Tak ada siapapun, hanya sisa kabut tipis yang menempel di dedaunan depan rumah. Esok paginya, ibunya menemukan bekas jejak kaki basah dari teras menuju kamar Kelik. Padahal malam itu tidak hujan. Ia juga menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di depan pintu kamar Kelik, ada baki kecil berisi bunga melati dan selembar kertas kuning tua bertuliskan tangan halus. "Undangan kembali ke kampung air hitam. Kami menunggumu pada malam purnama." Kelik panik. Ia berusaha membakar kertas itu, tapi api tak mau menyala, meski ia sudah menyiramnya dengan minyak tanah. Saat kertas itu akhirnya terbakar sedikit, terdengar suara lirih seperti tangisan wanita, dan dari dalam api muncul kilatan kecil berbentuk jarum emas yang sama seperti yang pernah ia lihat. Hari-hari berikutnya, Kelik tak tenang. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan dari arah belakang rumah. Suara itu tidak keras tapi cukup jelas. Kadang diiringi tawa pelan seperti orang sedang bersenda gurau. Suatu malam, ia bahkan melihat bayangan pengantin pria dan wanita berjalan melewati halaman rumahnya. Hanya siluet putih samar, tapi langkahnya nyata. Kelik hampir gila dibuatnya. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Bahjaya, orang yang terkenal bisa membuka penglihatan dan menutup jalur antara dunia manusia dan dunia gaib. Begitu mendengar cerita Kelik, Bahjaya langsung menatapnya lama. "Kamu bukan cuma nyasar ke tempat mereka, Nak. Kamu sudah dianggap bagian dari upacara mereka." "Upacara apa, Mbah?" tanya Kelik dengan suara bergetar. Mbah Jaya menatap jauh ke arah hutan. Kampung air hitam itu bukan hilang karena longsor. Ia hilang karena ditelan dunia lain. Warga di sana bukan mati, tapi berpindah ke alam bunian. Dan setiap beberapa puluh tahun, mereka akan mencari penjemput untuk satu pernikahan suci. Orang yang terpilih biasanya supir, pembawa, atau saksi perjalanan. Kelik terdiam. "Jadi maksudnya, saya dipilih untuk..." Mbah Jaya mengangguk perlahan.
Mereka ingin kamu datang lagi, mungkin untuk menyelesaikan pesta yang tertunda 20 tahun lalu. Kelik gemetar mendengarnya. Tapi kenapa saya, Mbah? Saya cuma nganter. Saya nggak tahu apa-apa. Karena kamu menatap sang pengantin. Dan dalam adat Bunian, siapapun yang menatap mata pengantin wanita saat prosesi berlangsung akan terikat dengan jiwanya. Ucapan itu membuat darah Kelik seperti berhenti. Ia ingat jelas, saat di jalan berliku itu, wanita berkebaya merah sempat menatapnya lama lewat kaca spion. Matanya besar, lembut, tapi menakutkan dalam diam. Dan malam itu, ia membalas tatapan itu. Mbah Jaya kemudian memberi Kelik seutas gelang dari akar bahar dan sebutir batu hitam kecil. Jangan lepaskan ini sampai purnama lewat. Jangan berbicara kalau mendengar namamu dipanggil malam-malam. Kalau mereka memanggil, pura-puralah tidur. Kelik mengangguk lemah. Malamnya ia tidur dengan lampu menyala. Tapi sekitar tengah malam, angin berembus kencang. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan disertai bau melat yang sangat menusuk. Dari luar kamar terdengar suara halus memanggil, "Lik, Lik, sudah waktunya, pengantin kami menunggu." Kelik tersentak menutup telinganya, memejamkan mata rapat-rapat. Tapi makin lama, suara itu semakin dekat, sampai terasa seperti berbisik di lehernya. Dan tepat saat jam menunjukkan pukul 12, gelang akar bahar di pergelangan tangannya tiba-tiba panas membara. Batu hitam di ujungnya menyala samar, dan di kejauhan terdengar teriakan nyaring, teriakan perempuan marah. Kelik menjerit sekeras-kerasnya. Ibunya berlari ke kamar. Tapi begitu pintu dibuka, kamar Kelik kosong. Tak ada siapapun di dalam. Hanya bunga melati segar di atas bantal dan kain putih panjang yang melayang pelan tertiup angin malam. Suara gamelan yang semula meriah kini terdengar seolah terbungkus kabut tebal. Nada-nada itu makin lama makin pelan, berganti dengan desir angin yang dingin menusuk. Kelik berdiri terpaku di depan pelaminan yang mulai retak. Cahaya lampu gantung berayun pelan, cahayanya redup kekuningan, memperlihatkan wajah-wajah para tamu yang kini terlihat asing. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan bibir mereka tersenyum tanpa gerak. Jantung Kelik berdegup kencang, tubuhnya kaku, tapi matanya tak bisa berhenti menatap ke arah pengantin wanita, Ratih. Wanita yang beberapa jam lalu terlihat begitu cantik dan menawan, kini menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa diucapkan. Bibirnya bergerak pelan, memanggil nama Kelik tanpa suara. "Kelik?" Suara itu akhirnya terdengar, lirih namun jelas, seolah datang dari dalam dadanya sendiri. Kelik mundur selangkah. "Ratih, kamu siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun sebelum Ratih menjawab, seluruh ruangan seperti bergetar. Gamelan berhenti, lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan cahaya temaram dari pelita di sudut ruangan. Suara langkah kaki terdengar mendekat, seorang lelaki berpakaian adat lengkap dengan sorban putih dan wajah tegas muncul dari balik tirai. Ia menatap Kelik tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Kau tidak seharusnya berada di sini, anak manusia." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Kelik berdiri. Ia segera menunduk, menatap lantai yang kini mulai retak seperti kaca pecah. "Raja, jangan sakiti dia." Suara Ratih memecah keheningan. Ia turun dari pelaminan, gaun putihnya berkilau aneh di bawah cahaya pelita. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya mengikuti. Tapi lelaki yang dipanggil raja itu menggeleng pelan. Dia sudah melihat, dunia kita tidak boleh terlihat oleh mereka. Sekarang dia harus memilih. Kelik menatap sekeliling. Dinding yang tadi dihiasi janur kuning kini berubah menjadi akar-akar hitam. Lantai tanah mulai dipenuhi kabut dan para tamu yang tadi ramai kini berubah menjadi bayangan samar. "Memilih apa?" tanya Kelik gugup. Ratih mendekat, menggenggam tangannya erat. "Kau telah mengantar kami, Kelik, tapi kami bukan manusia. Pernikahan ini bukan di dunia kalian. Kami, kaum Bunian." Suara Ratih ini bergetar. "Kalau kau pergi sekarang, kau tak akan bisa kembali mengingatku lagi." Hening panjang menyelimuti ruangan.
Di luar terdengar suara angin mengguncang pepohonan. Klik menatap wajah Ratih yang cantik, namun kini tampak begitu sendu. "Kalau aku tinggal, apa aku juga jadi seperti kalian?" tanyanya perlahan. Ratih mengangguk pelan. "Kau akan hilang dari dunia manusia, tapi hatimu akan tenang." Di tengah keraguan itu, tiba-tiba suara azan dari kejauhan menggema, samar tapi nyata. Klik menoleh. Suara itu seperti memanggilnya, menariknya keluar dari tempat ini. Seketika kabut menebal, cahaya pelita padam, dan Ratih menjerit, "Klik, jangan pergi!" Namun semuanya menjadi gelap. Saat Klik membuka mata, ia sudah berada di jalan tanah yang sepi. Tak ada pelaminan, tak ada musik, tak ada Ratih. Hanya hutan di sekelilingnya dan langit kelabu yang perlahan terang. Di tangannya masih ada bunga melati yang layu, mengeluarkan aroma halus yang menenangkan. Ia berjalan gontai ke desa. Orang-orang menatapnya heran, beberapa bahkan berbisik. Salah satu warga mendekat dan bertanya, "Kau dari mana, Lik? 3 hari kami cari, tak ada jejakmu." Klik terdiam. "3 hari? Aku cuman semalam di sana," katanya lirih. Tapi tak ada yang mengerti maksudnya. Malamnya, Klik duduk di depan rumah, menatap bulan yang separuh. Di genggamannya, bunga melati itu masih segar kembali, meski siang tadi sudah layu. Dari kejauhan, angin membawa suara gamelan lembut, sama seperti saat ia antar rombongan itu, dan entah kenapa air mata Klik menetes perlahan. Ia tahu di balik hutan itu, Ratih mungkin masih menunggunya, di dunia yang berbeda, di pesta yang tak pernah usai. Tapi kini, ia hanya manusia biasa yang pernah menyentuh dunia bunian dan hidup dengan kenangan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Namun malam itu, ketika ia menutup mata, Klik bermimpi melihat Ratih berdiri di tepi sungai, tersenyum sambil membawa seserahan bunga melati. Suaranya lembut berbisik, "Terima kasih sudah mengantarku, Klik, meski hanya sampai di perbatasan." Dan ketika Klik terbangun, bunga melati di tangannya benar-benar hilang. Hanya aroma samar yang tertinggal di udara, mengingatkan bahwa cinta dan dunia gaib kadang bersinggungan, dan tak semua perjalanan bisa kembali ke titik awal. Sudah 2 minggu sejak Klik kembali dari perjalanan yang tak bisa ia jelaskan. 2 minggu sejak ia terakhir kali mendengar gamelan dari dunia lain, dan 2 minggu sejak nama Ratih terus berputar di kepalanya tanpa bisa ia lupakan. Semua tampak normal di permukaan, tapi jauh di dalam hati Klik ada sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang menuntutnya untuk kembali. Setiap malam, ia mendengar suara lembut yang memanggil dari kejauhan. Suara itu samar, seolah datang dari antara pepohonan di belakang rumahnya. "Klik, masih ingat aku?" Suara itu seperti desahan angin, tapi terlalu jelas untuk dianggap khayalan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ratih muncul, tersenyum dengan mata yang menyimpan rindu. Suatu malam, saat hujan turun deras, Klik terbangun karena mendengar suara gamelan dari arah hutan. Ia menatap jam dinding. Pukul 2.45 dini hari. Perasaan takut bercampur penasaran membuatnya bangkit. Dari jendela, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di tepi jalan, mengenakan kebaya putih dan memegang payung kecil dari daun pisang. Klik menahan napas. Sekilas, bayangan itu menatap ke arah rumahnya. Ia merasa seolah ditarik. Tanpa sadar, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Hujan tak lagi ia rasakan. Langkahnya ringan, seakan tanah memandunya ke arah hutan yang dulu ia lalui. Suara gamelan makin jelas. Setiap ketukan terasa menggetarkan dada. Namun di tengah perjalanan, Klik berhenti. Ia melihat sesuatu di tanah. Bunga melati putih yang sama seperti yang pernah ia genggam saat kembali dari dunia bunian. Ada 3 tangkai, masih segar meski hujan membasahinya. Ia menunduk, mengambilnya, dan saat itu juga terdengar suara lembut di dekat telinganya. "Kau masih mengingat aku, Klik? Jadi pintu belum tertutup." Tubuh Klik langsung merinding. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun.
hanya pepohonan basah, suara hujan, dan aroma melati yang semakin kuat. Ia segera kembali ke rumah dengan napas tersengal, menutup pintu rapat-rapat, tapi ketika ia menatap kaca jendela, bayangan Ratih tampak di balik pantulan, tersenyum, lalu menghilang perlahan. Keesokan harinya, Kelik mencoba menceritakan semuanya kepada Pak Lurah, tapi pria tua itu hanya menatapnya serius. Kau harus berhati-hati, Lik. Kalau kau sudah pernah menembus dunia mereka, maka mereka bisa menembus dunia kita juga. Mereka tak suka pintu yang terbuka setengah. Kelik terdiam. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, kalau kau masih menyimpan sesuatu dari mereka, maka kau belum benar-benar kembali. Kelik teringat bunga melati yang ia simpan di laci. Saat malam tiba, ia buka laci itu dan betapa terkejutnya ia, bunga itu kini berubah menjadi segar kembali, seperti baru dipetik. Aromanya memenuhi seluruh ruangan, lembut tapi membuat dada sesak. Dan di bawah bunga itu ada secarik kain kecil dengan tulisan halus, "Aku masih menunggumu di perbatasan, Kelik." Tubuh Kelik langsung merinding. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya pepohonan basah, suara hujan, dan aroma melati yang semakin kuat. Ia segera kembali ke rumah dengan napas tersengal, menutup pintu rapat-rapat, tapi ketika ia menatap kaca jendela, bayangan Ratih tampak di balik pantulan. Tersenyum, lalu menghilang perlahan. Keesokan harinya, gangguan semakin aneh. Lampu rumah sering berkedip, kursi bergeser sendiri, dan kadang terdengar suara lembut tertawa di belakangnya. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali membaca ayat, aroma melati muncul makin kuat, seolah mencoba membungkamnya dengan kenangan. Puncaknya terjadi pada malam purnama. Saat bulan bulat sempurna menggantung di langit, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Jendela bergetar, dan dari celahnya, Kelik melihat bayangan prosesi pengantin berjalan melewati jalan desa, membawa obor dan bunga. Ia tahu itu bukan manusia. Ratih berjalan paling depan, mengenakan kebaya putih. Wajahnya tenang, tapi matanya redup. Di belakangnya, sosok-sosok tanpa bayangan membawa baki bunga melati dan dupa yang mengepul. Mereka berhenti tepat di depan rumah Kelik. Ratih menatap ke arah jendela dan berbisik, "Kau pernah berjanji mengantarku, tapi kau belum menepati janji terakhir." Kelik tak sanggup menahan air mata. Ia tahu perasaannya untuk Ratih bukan hal biasa, tapi dunia mereka berbeda. Ia menutup mata, menatap ke arah langit, lalu berteriak lirih, "Aku tidak bisa ke sana lagi, Ratih!" Namun saat ia buka mata, sosok itu sudah menghilang. Hanya aroma melati yang tertinggal, dan lantai rumahnya kini basah, seolah dilalui langkah-langkah tak kasat mata. Sejak malam itu, Kelik mulai berubah. Ia lebih pendiam, sering termenung di tepi hutan, dan tak lagi tidur di malam hari. Kadang ia terlihat tersenyum sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Warga mulai khawatir, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Sampai suatu pagi, Kelik menghilang. Di kamarnya, hanya ada sehelai kain kebaya putih tergantung di kursi, dan di atas meja, 3 tangkai melati segar masih basah embun, tersusun rapi, dalam bentuk lingkaran. Sejak hari itu, setiap malam purnama, warga desa sering mendengar suara gamelan dari arah hutan, suara yang lembut, mengalun dari jauh, seolah sedang menyambut tamu baru. Beberapa orang bersumpah pernah melihat 2 sosok berjalan beriringan di tepi sungai. Seorang pria muda berpakaian putih, dan seorang wanita cantik berkebaya dengan bunga melati di rambutnya. Dan setiap kali angin malam berhembus, membawa aroma melati, orang-orang tahu, Kelik akhirnya menepati janjinya. Ia telah kembali, bukan ke dunia manusia, tapi ke sisi Ratih, pengantin bunian, yang dulu ia pernah antar tanpa sadar. Terima kasih sudah menyimak kisah mistis kali ini di Langit Hitam. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, karena di balik setiap malam sunyi, ada kisah nyata yang belum terungkap.